dahulu Bapak di sini akan mengabsen anak-anak. Apakah semuanya hadir? Hadir semua, Bapak. Ya, langsung saja kita ke pelajaran kita pada hari ini. Kita pembagian sebelum kita ke pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Sri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sri atas telah berani untuk memimpin doa. Oke, di sini langsung saja kita ke pembahasan kita, yaitu tentang pembagian kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah menurut UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini sistem pemerintahan di Indonesia itu ada terbagi dua, yaitu ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu contohnya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu lebih ke legislasinya, sedangkan eksekutif itu menjadi eksekutor, jadi penggerak pemerintahan, dan yudikatif itu mengawasi jalannya roda pemerintahan. Yang selanjutnya ada pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan ini menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Jadi menurut vertikal ini adalah kekuasaan dari atas ke bawah, yaitu pemerintahan dari pusat ke daerah. Yang dimana itu contohnya misalkan presiden ke gubernur. Mungkin dari kedua ini tadi bisa kalian bedakan keduanya dengan nama mereka sendiri, yaitu horizontal dan vertikal. Jadi horizontal itu sistemnya itu sama duduknya itu sama. Jadi itu untuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi mereka itu sama. Dan vertikal itu kan vertikal ke bawah, berarti itu kekuasaan dari atas ke bawah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Di mana di Indonesia itu menganut sistem trias politika milit Montesquieu yang memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang dimana eksekutif itu diselenggarakan atau dipimpin oleh kepala negara. Dan Indonesia itu menganut sistem presidensial, jadi presiden memimpin pemerintahan dan juga memimpin negara. Jadi kita tidak ada perdana menteri. Nah, di sini ada Kementerian Negara, Kementerian Indonesia, di mana kementerian ini berada sebenarnya di bawah kepresidenan. Karena kementerian ini itu ditunjuk langsung oleh presiden dan juga bisa diperhatikan oleh presiden itu sendiri. Atau kalau kita lebih kenal lah dengan reshuffle kabinet. Jadi kementerian itu tugasnya itu membantu presiden dalam menjalankan eksekutif, jadi menjalankan roda pemerintah. Jadi presiden itu tidak sendirian dalam mengatur eksekutif, jadi dia ada pembantunya, itu menteri-menteri. Oke, lanjut. Ada pemerintahan daerah. Jadi di sini pemerintahan daerah itu hampir sama dengan pemerintahan negara kita. Dia ada juga legislatifnya, ada juga yudikatif, ada juga eksekutif, ada juga legislatif, dan ada juga yudikatifnya. Kalau yudikatif di tingkat daerah itu ada pengadilan negeri. Kalau legislatif itu ada DPRD, dan juga kalau eksekutifnya itu ada gubernur. Jadi di tingkat daerah juga memiliki lembaga mereka sendiri. Nah, di sini ada tabel
bawah legislatif itu ada musyawarah rakyat, dan di bawahnya lagi ada Dewan Perwakilan Rakyat. Di bawah eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden, dan di yudikatif ada Mahkamah Agung. Nah, kita lihat di bawah ini ada kabinet. Nah, kabinet itu adalah berisi menteri-menteri dari yang dipilih oleh presiden itu sendiri, dan ada lembaga non departemen. Terus di bawahnya lagi ada gubernur dan bupati. Jadi di bawahnya lagi ada pemerintahan daerah. Oke, mungkin itu saja untuk penyampaian materi dari Bapak. Jadi di sini Bapak mau memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari tugas dan fungsi wewenang dari pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan negara. Mungkin Bapak beri waktu sekitar 10 menit, silakan berkelompok untuk kelompok sendiri. Jadi dipaparkan di depan kelas. Oke, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 berdiskusi mencari fungsi kewenangan dari salah satu lembaga negara, yaitu tugas dan wewenang lembaga negara MPR. Tugas dan wewenang lembaga MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dan sidang paripurna. Ketiga, memutuskan untuk DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan yang terakhir itu menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Begitu saja Pak. Oke, berdasarkan tugas yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, tugas dan wewenang MPR itu lumayan banyak, yaitu mengubah dan menetapkan UUD Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna, dan juga itu bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi itulah salah satu fungsi dari pembagian kekuasaan di negara kita. Jadi tidak ada sistem atau tidak ada lembaga yang adidaya, mereka sendiri, tidak ada yang kuat sendiri, tidak ada. Jadi semuanya saling mengimbangi. Di sini presiden itu bisa diberhentikan oleh MPR. Jadi tidak ada presiden itu di atas semuanya, tidak ada presiden itu dewa. Ya. Jadi tidak ada lembaga yang didewakan, tidak ada yang bisa semena-mena dalam membentuk keputusan atau kebijakan. Jadi benar-benar ada lembaga yang mengawasi mereka, dan juga menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Juga salah satu tugas dari MPR yaitu menetapkan kode etik MPR dan memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersama dalam masa jabatan. Jadi seperti namanya, jadi seperti musyawarah rakyat. Jadi semua dari anggota MPR itu adalah perwakilan rakyat. Jadi kalau misalkan ada presiden dan wakil presiden kita yang diberhentikan diberhentikan
dari sebelum masa periodenya itu berakhir, maka MPR akan mengambil alih dan akan menunjuk presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Oke, untuk kelompok dua silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai fungsi dan wewenang dari salah satu lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama menuju undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian yang kedua menuntut sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pelanggaran ini dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Boleh kasih aplaus dulu. Nah, dari hasil kelompok 2 tadi ya, di mana itu menampilkan dari kewenangan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Ya, di mana itu kewajiban kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu yaitu yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sesuai namanya dia berwenang dalam konstitusi, ya, menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar. Dan yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi kalau misalkan ada sengketa kewenangan lembaga negara, kasusnya akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga memutus pembubaran partai politik. Nah, misalkan ada partai politik yang bermasalah, jadi atau ada konflik dalam buku internal mereka, maka Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan kasus-kasus itu. Yang terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu ya. Dan itu seperti kita tahu kan hampir setiap pemilu presiden hampir ada perselisihan tentang hasil pemilu. Ada yang merasa calon salah satu calon paslon itu merasa dirugikan. Jadi di sini tugas dari Mahkamah Konstitusi tadi, dia akan mengadili kalau misalkan ada kesalahan dari pelaksanaan pemilu, maka dia akan mengadili untuk tingkat itu. Dan selanjutnya dalam kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden, wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini Mahkamah Konstitusi juga bisa mengadili presiden dan wakil presiden. Oke, lanjut kelompok 3. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai fungsi kewenangan dari salah satu lembaga negara, di mana kami wewenang Mahkamah Agung. 1. Peninjauan kasasi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain. 2. Uji materi, yang dimana hak uji materi itu adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Pengaturan penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung punya kewenangan melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam menyelenggarakan kekuasaan penghakiman, selain pengawasan di atas, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Yang keempat, meminta keterangan teknis peradilan. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang kelima, memberi petunjuk atau peringatan. Mahkamah Agung yang dimana memiliki kewenangan memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang keenam, penetapan jurisprudensi, yang dimana keputusan yang dikeluarkan oleh MA memiliki kekuatan sebagai presiden yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan lain di bawahnya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam situasi yang serupa. 7. Penyelesaian sengketa antar pemerintah. MA dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah. Yang kedelapan itu menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. MA berwenang untuk menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh wilayah hukum negara tersebut. Baik, kita lihat hasil presentasi dari kelompok 3. Ini tadi tugas dari wewenang dari Mahkamah Agung, yaitu penting buat kasasi. Jadi mengadili pada tingkat kasasi, yaitu tingkat akhir. Jadi Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Jadi dia mengadili untuk pengadilan tingkat tinggi, tingkat akhir. Yang di material telah dimiliki oleh Mahkamah Agung menilai materi muatan hasil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi hal ini Mahkamah Agung juga menilai muatan dari isi undang-undang itu. Jadi dia juga mempertimbangkan dari undang-undang di bawah undang-undang. Jadi ada pengawasan penyelenggaraan peradilan. Jadi di sini Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan dalam pengawasan tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan. Jadi di atas segala peradilan di Indonesia, misalkan tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan konstitusi kita, maka Mahkamah Agung berhak untuk mengadili dan menyelesaikan masalah kasus tersebut. Dan juga ada banyak ini penyelesaian sengketa antar pemerintah. Jadi antar lembaga pemerintah itu, kalau pemerintah pusat ke pemerintah daerah, itu diselesaikan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus yang melibatkan lembaga pemerintah dari pusat maupun daerah. Oke, penyampaian materi dan hasil dari teman-teman sekalian. Karena pukul sudah menunjukkan waktu pulang, jadi di sini Bapak akhiri saja untuk pelajaran hari ini. Harapan teman-teman sebelum ini jangan pulang dulu ke tempat lain, pulang ke rumah, ganti baju baru pergi ke tempat bermain atau mengatur. Baik, itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.